Halo penonton setia channel Adam Lucius. Gimana kabarnya kalian semua? Pasti pada kangen nih dengan channel ini. Pada kangen dengan wejangan-wejangan dan tentunya cerita-cerita pengetahuan dari Bang Adam Lucius. Ya kan? Nah, cuman sebelumnya mungkin aku harus perkenalkan diri dulu karena aku termasuk orang baru di sini. Jadi perkenalkan, nama aku Feni dan aku sebenarnya mengenal Bang Adam tuh udah lama, follower lah gitu awalnya. Dan aku tuh menjadikan Bang Adam tuh sebagai mentor spiritual dari dulu, karena ya itu wejangan-wejangan Bang Adam itu gitu. Cuman kita baru benar-benar kenal, berinteraksi gitu sekitar 1,5 tahun yang lalu lah ya. Itu awalnya ya memang aku sempat ngelihat Bang Adam tuh posting di Instagram kalung El Warrior gitu. Kalian pada inget nggak postingan itu? Udah lama banget ya. Nah, pas itu tuh aku langsung kayak, ini apa nih? Ini harusnya project khusus nih gitu. Jadi aku langsung nge-DM Bang Adam, Bang, boleh join gitu. Kayak gitu. Karena gimana ya? Why lu mikir itu project, Van? Why? Lu tuh selalu mencari tahu gitu, mencari tahu gitu, meneliti. Dan itu tuh emang sesuatu yang menarik banget buat aku. Dari dulu pun aku selalu mencari tahu juga gitu. Aku nggak bisa jauh-jauh dari obrolan tentang spiritual dan ketuhanan. Karena itu benar-benar ada panggilan lah mungkin ya Bang ya. Ada panggilan. Jadi kayak ini tuh aku nggak boleh ngelewatin. Makanya aku langsung DM aja udah gitu. Terserah deh Bang Adam gimana sisanya gitu kan, DM aja. Tapi ternyata direspon. Jujur sih, ini anggota yang buat gue sih paling, maksudnya awal muasalnya sebenarnya gue agak ragu kan. Karena gue pikir memang project El Warrior ini bakal berat banget kan. Berat banget, bakal keras banget ya. Ya mungkin kalau kondisi wanita belum tentu bisa melewati kondisi kerasnya itu. Ternyata dia lebih keras dari pikiran saya. Lu meremehkan wanita Bang. Oke, fine. Oke. Dia lebih keras daripada kesulitan-kesulitan yang El Warrior hadapin sih. Oh ya? Cocok. Ya intinya ya gue tahan banting lah ya. Tahan banting. Karena memang ternyata El Warrior ini nggak semudah yang dibayangkan sih. Iya, prosesnya panjang gitu. banget. Setahun-setengah ya. Setahun-setengah gue kenal. Ya. Sebenarnya ini pasti banyak yang bertanya-tanya juga, Bang. Kenapa konten Adam Lucius ini ada dan tiada? Ada dan tiada. Tapi Bang, sebelum lu jawab ya, gue sendiri sangat memahami kondisi Bang Adam. Jadi lu membantu aja ya? Iya. Membantu netizen buat paham ya? Gue bantu biar paham ya. Bang Adam itu orang yang terlalu banyak mikirin orang lain. Ya, saking banyak mikirin orang lain, dia sampai harus selain meneliti, terus habis itu ngurusin orang, mikirin masalah orang, kayak nyariin solusi buat masalah-masalah orang gitu ya. Sampai buat dirinya sendiri tuh nggak ada gitu. Sulit gitu menemukan waktu untuk ini gitu kan. Gitu. Cuman kalau dari sisi lu sendiri Bang, pasti lu pengen curhat gitu. Oke. Mungkin lebih ke pembelajaran hidup sih. Dulu kan apa-apa itu kan by planning ya. Tapi planningnya tuh gue harus menjadikan planning itu sebuah kenyataan. Jadi gue terlalu ambisi dulu. Harus jalan. Di saat gue planning, semua planning itu harus jalan. Itu gue dulu. Cuman setelah banyak kegagalan di situ akhirnya gue sadar ya gue ngerasa nggak ada Tuhan di situ. Dalam perjalanan gue tuh nggak ada Tuhan sama sekali. Jadi gue ngerasa kayak gagal dulu. Kalau kita merencanakan semuanya dan kita ngotot, harus jadi gitu. Seolah-olah cuman gue di situ nggak ada Tuhan. Karena pakai kemampuan kita sendiri. Iya. Akhirnya gue ngerasa banyak kegagalan, banyak blind spot, banyak problem dan akhirnya gue nyerah. Sebagai Hercules tadi kan, sok-sokan manusia sombong. Biasa dulu kan gue sombong gitu, sok-sokan gue bisa nih, gue mampu nih gitu. Jatuh.
Bocah sombong. Bocah sombong. Nah terus setelah dari situ akhirnya gue sadar, ya udahlah gue ke depan mencoba untuk deket sama Tuhan. Dan dari kedekatan itu ya gue akhirnya mengerti cara punya kehidupan yang lebih baik daripada dulu. Kalau sekarang nih dalam menjalani hidup itu berplanning ya, cuman nggak ngotot. Cuman kayak ya misalkan hari ini gue harus ngerjain planning A kalau ngikutin jadwal. Cuman kalau hari itu ada tugas ya gue ngikutin tugas gue. Ngerti ya? Misalkan fleksibel. Misalkan saat itu gue harus bertugas kayak, cuman tiba-tiba ada tugas keluarga. Gue milik keluarga, ngerti kan? Tiba-tiba harus ada bantu orang, ya gue lihat mana yang lebih urgent atau bisa disatukan dalam satu waktu. Oh ternyata nggak bisa, bisanya tugas dulu, ya udah tugas dulu. Prioritasnya itu bukan dari apa yang Bang Adem udah rencana harus ini harus ini gitu. Nggak bisa. Tapi baik keadaan. Baik keadaan. Jadi kalau kalian udah punya kedekatan secara perasaan, mungkin ini bahasa subjektif gue, cuman secara realita yang gue rasain ini yang terbaik gitu, karena jarang banget ada kegagalan. Kebingungan pasti ada, cuman kegagalannya dikit dalam dalam berplanning. Ngerti kan ya? Aku paham nih. Ngerti kan maksudnya? Kegagalan itu sendiri, ya Bang, sebenarnya tergantung sudut pandang. Nah, perspektif ya. Perspektif, lagi-lagi. Ini kegagalan menurut siapa, ya kan? Kalau misalkan kita ngotot dengan apa yang kita ekspektasikan, ya itu rasanya gagal. Tapi kalau ternyata itu ada prosesnya, prosesnya mungkin emang harus ke situ dulu, ya itu sebenarnya bukan kegagalan, ya kan? Iya. Nah, itu sudut pandang, Bang. Ya, gue rasa ya nggak ada yang perlu gue khawatirin. Setuju. Itu yang gue tangkap dari dari proses berplanning bersama Tuhan tadi. Bukan berplanning secara gue Hercules, tapi berplanning secara bersama Tuhan lah kita ngomong. Kalau soal kayak dari pembelajaran hidup lu itu Bang, akhirnya lu jadiin penelitian ya? Iya. Maksudnya kenapa? Maksudnya gimana lu bisa menyambungkan itu jadi apa ya? Lu bilangnya kayak penelitian. Penelitian apa sih Bang maksudnya gitu? Oke. Kenapa gue pede dengan hubungan gue sama Tuhan? Karena gue membangun keimanan gue dan hubungan gue itu dengan kondisi chaos, Van. Jadi dinding atau fondasi gue itu imannya kenapa bisa kuat itu karena gue membangunnya dari chaos. Nah di saat kita kondisi chaos sebenarnya ada Tuhan di situ. Jadi yang akhirnya gue tahu berdasarkan penelitian gue itu kan, kalau kita tenang itu memang terkoneksi sama Tuhan. Misalnya gitu, terkoneksi, lo doa pun nyampe, cuman gak ada interaksi. Ya, nggak ada interaksi dari bawah ke atas. Kan kita di saat kita tenang cuman dari bawah ke atas. Cuman di saat kita berinteraksi, nah itu butuh chaos, butuh energi demonster sebenarnya. Ini udah gue jelasin di webinar pertama. Ya, ada di webinar bersama di kelas di situ. Kelas kemarin. Nah, chaos itu adalah energi demonster. Nah, energi demonster itu yang kita butuhkan dalam interaksi. Seolah-olah kalau lu pengen kirim pesan, lu butuh kuota, lu butuh internet. Analogi gitu. Sama di saat lu pengen ngirim pesan, minta bantuan, lu butuh energi. Nah, energi ini ada di energi demonster sebenarnya. Ini panjang sebenarnya gue jelasin. Cuman kurang lebih poin di sini adalah masalah, ujian, dan chaos itu adalah bagian dari energi demonster. Ya. Nah, itu adalah energi. Kalau subjektif gua, ya ini menurut penelitian gue juga gitu loh. Ya. Nah, energi ini dibutuhkan dalam menyampaikan pesan atau berinteraksi sama Tuhan tadi. Ya, semuanya butuh energi sih. Kalau kita cuma tenang gitu, lagi tenang kita doa, ya nyampe kita dapat tenang doang. Cuman kalau butuh bantuan ya kita butuh
sebuah energi atau sesuatu sumber di mana kayak membantu akses lo. Harus ada kejadian dulu. Iya. Sesuatu yang terjadi dulu di hidup kita, baru kita bisa kayak merasakan, ini loh pertolongan Tuhan, ini loh yang Tuhan mau gitu. Jadi kalau misalnya maksud Bang Adam, kalau misalkan kayak ya udah tenang-tenang aja, nggak ada apa-apa gitu, terus istilahnya kita nggak bisa merasakan benar-benar yang mau Tuhan sampaikan tuh apa. Gitu kan. Tapi karena ada suatu kejadian, bisa jadi itu masalah atau ujian atau apapun itu, bahkan godaan pun itu kan semua adalah bentuk dari pesannya Tuhan. Bisa dibilang begitu ya? Iya, intinya buat gue jadi dasar dari pemikiran iman gue tuh, gue tidak memisahkan antara spiritual dan supernatural. Nah, supernatural adalah dasar gue ada membahas tentang energi. Kalau spiritual itu kan kesadaran, kalau supernatural adalah energi. Jadi kesadaran itu butuh energi dalam mengakses Tuhan sebenarnya. Pokoknya di situ yang harus kita masuk akal banget sih. Ya. Jadi kesalahpahaman kita kalau kita sadar, ya kita sadar. Misalkan kondisi ibaratnya gini, kita berada di dekat kantor polisi, aman kan? Aman. Aman. Misalkan lu mau jual beli HP misalkan secara online gitu kan, ngerasa nggak aman, udah kita ketemu di kantor polisi aja gitu kan, di depannya ya lo aman, cuman lo ada interaksi nggak sama Pak Polisi? Enggak. Ya kan, nggak ada. Cuma andai kata lo masuk ke dalam, lo memberanikan diri dengan ketakutan nggak enak sama polisi segala macam, lo masuk ke dalam, lo minta temenin, ya otomatis Pak Polisi atau Pak keamanan tersebut ya bakal ngebantuin lo kan gitu. Kita jadi lebih merasa yakin lagi ya bahwa ini perlindungannya ada loh gitu. Ada interaksi lah intinya. Jadi ada hukum, ada usaha dalam ketuhanan yang buat gue pribadi banyak pemuka agama kurang menjelaskan di bagian situ. Ngerti gak? Mereka menjelaskan teori tapi nggak menjelaskan prosesnya seperti apa. Contoh, kenapa kita berbuat baik? Nah, kenapa kita berbuat baik? Ya pasti dapat amal, udah gitu doang. Dapat amal. Cuma sampai situ. Nah, kalau gue dikasih tahu kayak gitu, gue tuh tipe kalau orang yang keras kepala, gue nggak mau cuma dapat amal doang. Amal ini buat apa? Ini amalnya apa? Cuman di saat gue sadar yang dimaksud dengan amal itu adalah energi positif. Gue ngerti di situ. Jadi intinya sebenarnya di saat kita membantu orang tuh kan lagi punya energi di monster. Lagi chaos ya. Lagi chaos. Yang lagi susah. Butuh dibantu. Iya. Kita universe-nya atau kesadarannya. Kita punya kesadaran. Nah, di saat kita membantu, otomatis tanpa kita sadari, kita menyatukan antara universe dan the monster ini menjadi satu kesatuan. Iya. Nah, pada akhirnya akan menghasilkan energi yang positif tadi. Sebenarnya kesadaran yang lebih meningkat. Iya, di situ. Itu kebijaksanaannya meningkat. Di situ ini PR penting nih. Nah, intinya apa ya? Buat gue pribadi itu kita nggak bisa deket sama Tuhan kalau kita cari aman aja. Sulit tuh. Banyak kan manusia di sekarang cari aman, cuman pengen deket Tuhan. Nah itu buat gue tuh nggak mungkin. Bukan pengen deket Tuhan, rasanya udah deket. Ada yang kayak gitu lagi ya? Gitu. Kan maksudnya ya nggak tahu ya, maksudnya kebanyakan orang yang mungkin di sekitar kita juga banyak kok yang kayak ya nggak mau takut menghadapi sesuatu yang tidak di luar kapasitas mereka. Jadi nggak berani ngapa-ngapain. Mendingan gue di sini-sini aja, gitu daripada kenapa-napa. Jadinya, tapi dia merasa itu berkah. Gimana tuh Bang? Oke. Nggak apa-apa kok, hidup gue aman gitu. Kan gue juga nggak ngapa-ngapain kan gitu. Beda ya, orang yang cari aman sama diamankan sama Tuhan. Rasanya secara hati beda, Fen. Lu cari aman, lu kemana-mana belum tentu bisa aman.
Rasa aman, dia nggak sih? Itu poin. Kalau gua mau kemanapun gua rasanya aman. Jadi istilahnya kan? kayak gua yakin mau ada apapun. Iya, lu di rumah aja nih, lu aman. Iya. Cuma pas di luar lu merasa aman nggak? Iya. Serba kayak aduh gitu. Iya kan? Tapi dengan kita yang kayak tadi Kak Adam konsepnya udah bener-bener yakin deket nih. Dengan kesadaran diri yang lebih meningkat lagi kan, jadi kita tuh kayak lebih awas ya, alarmnya nyala gitu. Jadi ada apapun yang kayaknya bisa membahayakan kita atau apapun itu tuh kita bisa notice lebih duluan. Iya, lo kan merasakan itu ya? Iya. Iya kan? Lo kan suka cerita gitu kan? Iya, bener. Di situ. Dan ya balik lagi ya, karena ini bisa dirasakan klien gue dulu cerita dan anak-anak warrior termasuk Fanny, dan di sini akhirnya gue sadar ternyata ini konsep memang beneran kalau dilakuin. Cuman kalau dipikirin emang gak akan nyampe. Kalau cuman tahu aja tapi nggak ada reaksinya, nggak ada responnya, nggak bisa. Ya udah, berarti kita tetap apa ya istilahnya cuman nyari aman tapi dalam kapasitas kita sendiri. Berarti kan gitu. Benar. Terus sebenarnya Kak Adam ini punya tujuan dasar dari bikin kelas Zoom kelas kayak gini. Tujuan dasar dari ini tuh apa sih Kak? Maksudnya kayak lu mengharapkan apa gitu? Lebih tepatnya gimana ya? Gue tahu titik hidup jadi gembel semesta tuh sulit kan? Gembel semesta. Diinget ya. Iya kan? Gue tuh pernah jadi gembel semesta gitu. Gembel semesta tuh gimana Kak? Lo bayangin semua aspek hidup lo tuh kacau, berantakan. Nah itu gue lah. Itu gue. Makanya tuh gue mencetuskan gembel semesta tadi. Dan pastikan di luar sana banyak yang kayak gitu, Fen. Ya termasuk gue. Banyak yang kayak gitu. Dan itu kan saat itu yang ya penuh kebutaan dan kita banyak kekecewaan, dan bahkan gue sempet ya kontra sama Tuhan gitu loh di fase saking itu. Kecewanya. Iya banget, lo ngerti. Banyak yang kayak gitu. Ya. Iya. Nah tugas gue di situ ngerasa kayak ya ibaratnya gue punya obat. Ya gue punya rasa kepedulian. Ya gue punya obat. Ya gue kasih tahu nih obatnya loh. Gue udah sembuh nih minum obat ini gitu loh. Ya, lebih ke situ. Gue pengen kayak orang juga bisa merasakan Tuhan tuh nggak bohong. Tuhan tuh bukan PHP. Lu yang salah. Konsep lu salah. Prosedur lu salah. Gue lebih pengen tahu kayak gitu. Tujuannya kayak intinya biar mengurangi kesalahpahaman antara manusia dengan Tuhannya. Oke, itu satu. Kedua, biar orang merasakan mencicipi yang namanya berkat Tuhan tuh gimana. Ngerti? Lebih ke situ sih. Biar di saat gue ngomong Tuhan, dia ngerti. Oke. Ya lu bayangin aja orang nggak pernah merasakan kasih sayang Tuhan, gue ngomong Tuhan, ya pasti gue dibilang dong. Apa? Maksudnya kayak apaan sih dikit-dikit Tuhan gitu. Terus gue nggak kelihatan. Terus gue mengetahui itu ya, gue jujur lebih kasihan sama orang itu. Kenapa? Kasihan, maksudnya lu nggak ngerasain apa yang gue rasain gitu. Tapi gue nggak pernah memaksakan untuk orang percaya berkat Tuhan atau kasih sayang Tuhan tuh ada. Gue nggak pernah memaksain. Cuman gue cuman dalam hati cuma ngomong kayak gini doang. Bodoh amat sih lo, nggak merasakan itu, bodoh banget sih gitu. Karena dia belum mengalami. Iya. Cuma sih jadi masalah kan kadang-kadang kita ngingetin dianya nggak mau. Banyak orang kalau diingetin itu kan standarisasi kita kan cuma mengingatkan kan, nggak boleh lebih. Iya. Gitu. Nggak boleh memaksakan. Kadang ada yang gue ingetin, banyak orang yang nggak mau usaha, cuman mau ada perubahan hidup. Nah, coba mikir gimana coba. Ya kan? Dia berharap tapi nggak kayak istilahnya nggak ngelakuin apa-apa. Nah, gitu kan. Itu gue pikir kayak itu banyak manusia kayak gitu tuh. Banyak yang pengen dimanja. Iya. Itu dimanja namanya. Nggak mau proses di situ. Jadi kadang-kadang kayak bodoh. Maksudnya bukan gue ngatain secara bodoh seperti apa ya. Maksudnya ini rasanya enak loh.
Ya, oke. Feeling lu bakal good banget rasanya gitu loh setelah lu minum obat yang buat kesembuhan secara mental lo gitu loh, secara siklus hidup lu ini bagus, gue bilang gitu. Cuma kadang banyak orang nggak percaya karena nggak mau percaya, ngerti gak sih? Pokoknya itu. Jadi gini Kak Adam, dari tadi aku pengen Kak Adam lebih mendetail lagi tentang obatnya ini atau prosesnya ini. Orang ini tuh mesti ngapain sih sebenarnya? Oke, kita harus meyakini bahwa manusia itu ada dua, ada tubuh fisik, ada yang nggak kelihatan fisiknya atau energi tadi kita sebut. Oke. Nah, jadi fundamental dari bagaimana berketuhanan itu harus mempunyai dua dasar ini. Kesadaran, ya, sadar, berarti mengerti, berdasarkan pengetahuan. Kesadaran dari otak deh. Ya, kesadaran dari otak. Dan tentang energi tadi. Nah, energi ini juga kepecah, bisa jadi energi positif, bisa energi negatif. Di situ. Nah, kita harus memahami adalah semua tindakan kita, kegiatan apapun yang diajarkan di kitab suci, sebenarnya yang dimaksud di situ adalah energi positif. Jadi kita berkegiatan atau berperilaku positif untuk menghasilkan energi positif. Oke, itu benar. Dasarnya kayak gitu. Nah, di saat kita berserah, yang terjadi adalah energi kita jadi stabil. Stabil mendekati energi kesadaran yang positif. Gitu kalau orang berserah. Nah, kita berserah. Di saat kita berserah, kita tenang, kita menghasilkan energi positif, otomatis si energi positif ini ada frekuensi positifnya. Ngerti kan? Di dalam energi positif itu ada frekuensi positifnya. Otomatis. Ya, di saat lo mencari energi positif, ada frekuensi positifnya. Otomatis lo berada di frekuensi ketuhanan. Oke. Dari tadi kan Kak Adam bilang tentang energi positif ya. Apa yang kita lakukan itu harus positif. Iya. Kak Adam pun melakukan sehari-hari itu, termasuk salah satu contohnya itu menjadi petugas itu ya. Dan kalau misalkan nih Kak, ada orang-orang di luar sana yang ngerasa tapi jadi petugas tuh berat banget gitu. Ya kan, maksudnya kayak udah sibuk dengan ini itu gitu. Itu perspektif dia, Fen. Gini ya, itu kan perspektif dia yang belum mengenal dan merasakan. Ya kan? Padahal jadi dia lebih berat sama gua. Gua lebih gampang sebenarnya. Ngerti kan? Ngerti kan? Kalau perspektif non ketuhanan, pikiran lo aja, sugesti lo aja yang mengatakan lo aman, karena lo emang cari aman. Ngerti ya? Jadi keamanan itu lo yang buat. Cuman ingat, blind spot lo banyak. Oke, blind spot lo banyak nih. Benar sih. Oke, gue pernah di posisi itu soalnya. Beda sama gue yang berketuhanan. Gue merasa aman itu bukan aman yang gue buat, tapi rasa aman itu emang natural, lo aman. Setuju. Beda rasanya aman. Di situ. Jadi kayak apapun yang terjadi, lu nggak akan kayak sendirian. Ketakutan itu nggak ada, Fen. Jadi istilahnya kalau misalkan aman yang dimaksud dari sisi sudut pandang manusia yang istilahnya belum benar-benar berusaha mendekatkan diri ke Tuhan, itu seolah-olah dia lengah dikit, habis. Kayak iya, gue kecolongan gitu, kayak apa gitu kan. Tapi kalau dari sisi udah sampai berusaha ya berjuang ya, kayak kita kan di El Warrior tuh berjuang ya, Kak Adam ya. Kita kayak istilahnya kita jadi pejuang lah di sini, berjuang terus-terusan untuk supaya semakin disayang Tuhan. Kita berjuang untuk merayu Tuhan terus gitu. Jadi kita dapat aman yang istilahnya kita di saat lagi capek dan lengah pun kita tetap dilindungi. Nah, lu sadar sering kan terjadi kayak gitu kan? Itu benar. Secara realita pengalaman lu ngerasain kan? Tuh, Feni aja mengatakan demikian. Sama halnya gue gitu loh. Dan yang harus kita pahami di sini juga, di saat kita bertugas tadi,
Kalau dirasakan capek, emang capek, badan lu capek. Kita akan merasakan badan kita capek, pikiran kita capek. Iya, cuman hati lu happy. Ya, setuju. Happy banget. Hatinya kayak lebih hidup. Iya, lebih hidup. Lu gak akan bertanya lagi kan, gue harus ngapain. Betul. Kayak, itu yang jadi pertanyaan gue sepanjang hidup sebelum gue jadi bertugas. Itu tuh kayak, kenapa sih semuanya sama aja gitu, kosong banget kayaknya hidup. Kosong kan? Iya. Tapi di sini kosong nggak ada. Secara hati itu jadi full gitu, jadi terpenuhi gitu. Cuman kita tidak bisa membohongi bahwa yang berdaging ini masih merasakan lelah, itu bisa. Cuman nggak akan terasa kalau kita happy ya. Nah, gue gitu. Kalau gue gini, Ven, ya, maksudnya badan gue capek tapi hati gue happy, gue nggak ngerasa capek, Ven. Benar. Ya gak sih? Nah, tapi kalau badan lo fit tapi banyak masalah lu dan lu capek, stres, lu pasti lebih capek. Capek banget itu malah. Kayak kalau banyak masalah apa, nggak tahu gimana itu gimana. Mau badannya kayak gimana juga tetap aja capek gitu, capek dengan hidup. Kalau lu ngerasa di El Warrior itu yang lu ngerasa kayak happy banget, maksudnya ya selain penelitian ya, itu kan udah pasti sesuatu yang emang udah lu lakuin terus gitu. Yang lainnya apa nih, Kak Adon? Yang asik, yang seneng, ya pasti pas berbaginya ya. Berbagi. Ya pas proses berbaginya sih, gue menikmatinya. Itu menikmati. Karena itu yang kayak di penelitian lu tadi di webinar, kayak kita ketemu sama orang yang butuh dibantu ya. Iya, soalnya gue mau memang gue kalau agak secara energi memang gue agak perhitungan apa nih. Di otak gue kadang-kadang, wah nanti gue energi positif gue banyak nih. Ya tapi kan ini kan kesenangan pribadi ya, kepuasan pribadi. Jadi gue kadang-kadang berpikir kayak gitu. Wah nanti gue setelah berbagi ini nanti energi positif gue lebih tinggi nih. Di situ cuman untuk kepentingan kepuasan hati aja gitu, ngerti gak sih? Jadi lebih ke situ gue mikirnya gitu. Nah kalau menurut lo pribadi nih, fans, setelah lo jadi ketua yayasan, apa aja yang lo rasain dan yang terjadi? Sebelum gue jawab pertanyaan itu ya, Kak Adon, gue tanya dulu, kenapa gue ditunjuk jadi ketua yayasan? Padahal gue itu nggak pernah ngurus yayasan gitu ya. Maksudnya nggak punya pengalaman keorganisasian yang kayak gimana gitu. Maksudnya pernah lah, tapi kecil-kecil zaman sekolah gitu kan. Nah, terus kayak nggak ada keinginan juga gitu. Tiba-tiba jadi ketua yayasan tuh kenapa, Kak? Ya, karena gini kan, El Warrior ini kan terlalu, desainnya tuh terlalu melebar banget. Ada banyak divisi-divisi, ada divisi sosial, dimana kayak gak mungkin gue bisa berfokus di situ. Ya. Otomatis gue harus mencari orang yang memang punya bakat dalam mengorganisasi, secara pengorganisasian, pengawasan, sensitivitas dalam problematika secara kelompok di situ. Nah gue ngeliat lu ada di situ, lu punya spek itu gitu loh. Padahal gue nggak tahu gue punya spek itu. Gue boleh cerita nggak waktu kau berkata, di saat gue mengatakan, Ven, ada yang mau gue sampein, gue bilang saat itu ke Ven, nanti kemungkinan yang jadi ketua yayasan bukan gue, tapi lo, gue bilang. Kayaknya gue nggak bisa, karena tujuan gue bukan itu. Tujuan gue tuh tentang elit global banget gitu kan. Gue harus ngebrontak di situ. Kayaknya kalau gue berfokus di situ, nanti yang proyek tujuan utama El Warrior ini akan terbengkalai. Dan pada akhirnya kayak ya udah, si Feni nyambi bertugas secara yang project El Warrior, tapi dia juga nyambi jadi ketua yayasan. Pada akhirnya kayak gitu. Di situ gue nangis. Di situ dia nangis. Di situ gue bingung. Apa gue jahat ya? Apa gue harus ngomong ya? Ini bocah kok nangis gitu ya? Dari awal tuh gue nggak merasa punya spek.
Ya maksudnya kayak untuk jadi ketua yayasan terus kayak harus bikin program-program harus ini tuh kayak adalah rasa khawatir dan takut gitu, kayak ini apa ini gitu, kok aku harus ngadepin ini gitu. Cuman karena emang udah istilahnya Kak Adam udah mempercayakan itu, dan aku juga ngerasa oh ya udah mungkin memang Tuhan mengarahkan aku untuk ke sini. Aku nggak mungkin cari aman doang kayak yang tadi dibilang kan. Aku harus jalanin dulu dan hadepin ini gitu. Aku harus terus ada tantangan apapun ya aku harus jalanin, dan dengan percaya bahwa ini kan proyeknya Tuhan bukan proyeknya aku gitu kan. Jadi aku terus berusaha untuk ya udahlah nggak usah khawatir, jalanin aja udah gitu kan. Nah selama aku jadi ketua yayasan ternyata mungkin memang secara pikiran otak sama secara badan itu capek karena harus ada banyak yang di manage. Tapi secara perjalanan kayak setiap program kegiatannya, ternyata kegiatan-kegiatannya itu tuh seperti selalu ada yang mengarahkan. Itu yang aku bingung. Ada pernah pengalaman waktu aku punya ambisi ya, kadang. Jadi kayak aku kira itu adalah niat baik. Kayak kadang pokoknya aku mau ngerjain ini kan baik untuk alam gitu, untuk hutan gini. Terus aku ngotot gitu kan. Padahal kadang udah kasih wanti-wanti gitu. Jangan dulu Fen, jangan kamu yang pergi survei gini kan. Tapi aku tetap nggak bisa. Kak, ini dikit lagi semangatnya lagi tinggi. Iya kan, maksudnya aku nggak sadar kalau itu adalah ambisi aku pribadi ternyata gitu loh. Cuman tapi padahal awalnya dengan niat baik. Ternyata niat baik itu juga bisa jadi ambisi pun. Aku belajar di situ gitu loh. Jadi kayak nggak sesuai dengan maunya Tuhan gitu loh. Waktu itu aku tetap ngotot, terus akhirnya jalan, udah ngabisin duit tiket buat survei dan lain-lain. Ternyata memang bener-bener nggak bisa dijalankan gitu. Ternyata ada polemik ya di tempat itu waktu itu. Itu pun sudah ada tandanya, tanda Tuhan nggak setuju itu. Aku ketinggalan kereta pas pulang. Jadi aku rugi tiket lagi gitu kan. Nah itulah yang bikin aku kayak oke, selalu belajar tentang tanda-tanda apa yang kehendak Tuhan apa bukan. Benar. Itu pelajaran banget sih buat aku, kayak kalau misalkan dari observasi aku selama kejadian-kejadian di tugas-tugas El Warrior, apalagi di yayasan, kalau misalkan itu pertama kan nggak tahu ini mau nyalurin bantuannya kemana gitu. Terus tiba-tiba ada dua pilihan. Yang satu dari survei sampai menjalaninya tuh kayak tersendat-sendat. Yang satu lancar banget. Oh berarti yang lancar banget itu yang diambil karena di situ bisa kelihatan polanya bahwa semua yang dilancarkan itu adalah maunya Tuhan berarti. Kayak gitu. Jadi kayak di yayasan aja tuh aku jadi benar-benar harus kritis banget dengan semuanya. Sampai untuk suatu tempat yang kita mau berikan manfaatnya itu pun harus kita survei sendiri. Gitu. Nggak bisa aku cuman kayak oh ya si A, si B, si C udah survei udah kelar gitu. Tapi ternyata aku pun harus ngecek juga, dan itu pun aku belajar dari Kak Adam. Kak Adam itu sampai memastikan berkali-kali, apalagi kalau yang gelontorin dananya gede gitu ya. Kak Adam bilang, Fen pastiin ini bener, Fen pastiin ini gitu. Aku pertama mikir kayak apa sih Kak, udah disurvei berkali-kali sama si ini udah berkali-kali, ngapain lagi gitu. Tapi Kak Adam tetap turun sendiri gitu ke lapangan. Ya dari situ aku belajar, oh ya mau kita posisinya apapun, mau ketua, mau pendiri, mau apa, pertanggungjawaban kita tetap harus ada sampai sedetail itu di sini. Makanya aku kayak ngerasa yayasan El Warrior ini tuh nggak sembarangan. Termasuk yayasan ini kan bagian dari El Warrior. Dan yayasan ini emang dari project Tuhan. Bahkan kita mengkhawatirkan ini kita membantu tempatnya tepat nggak, orangnya tepat nggak, itu benar-benar kita survei banget. Terus bijak gak? Kita menghitung, kita diskusi menghitung bagus gak Pen di antara beberapa yayasan yang kita bantu atau tempat-tempat yang kita bantu, uang yang tersalurkan tepat gak? Kayak kita mau punya rasa tanggung jawab yang besar. Iya benar. Itu kan sampai ya jadi sekalian survei, aku pun di situ jadi sekalian belajar scanningin orang. Maksudnya kayak pengurus-pengurusnya kan harus aku waktu tanya jawab kan berinteraksi
berasa tuh ini orang energinya apa gitu. Apakah memang mereka tulus? Mereka sesama petugas Tuhan apa bukan? Kayak gitu. Nah, kalau udah bisa merasakan sekarang ya. Betul. Antara petugas Tuhan ketemu petugas Tuhan ya. Aku berasa banget kayak wah ini tulus banget, dia benar-benar petugas Tuhan. Itu langsung lancar banget tuh kita ngebantuinnya gitu. Tapi kalau yang agak gimana ya? Ada maunya ini itu. Nah, ini udah yang ini kok kayaknya agak aneh ya gitu. Udah kita nggak jadi gitu kayak gitu. Tapi kadang-kadang kasihan aja sih, maksudnya orang-orangnya kadang butuh dibantu, cuman pengurusnya, panitianya kurang. Betul, kita banyak kehambat di situ, malah. Bukan di yang mau dibantunya, justru yang apa ya, PIC atau pengurusnya mereka gitu. Takut ada penyelewengan. Betul. Itu tadi sekilas tentang El Warrior dan yayasan lah ya. Maksudnya kayak karena kita kan dari tadi bahas tentang webinar Kadam itu, Zoom kelas itu seolah-olah ya udah kita jadi petugas Tuhan, kita ngapain ya, salah satunya kita berbuat kebaikan itu. Makanya tadi tentang yayasan ya. Maksudnya jangan lupa untuk terus berusaha berbuat kebaikan gitu. Karena memang harus diperjuangkan ya. Kadam ya. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang ditunggu-tunggu. Sebentar lagi. Kemarin kan baru ada videonya tanggal 16 Februari. Ada apa itu di tanggal 16 Februari? Webinar lagi. Nah, itu dia. Tapi agak lain nih isinya. Nah, itu dia. Ini yang aku bingung juga dari awal, kayak dari mana sih kadang aku bisa gitu kepikiran apa ya, konsep DNA awal manusia ini loh, kayak ini mind blowing banget sih Kak. Waktu pertama kali kadang menceritakan tentang kayak wadah tuh lo apa yang lo sama dia, gue kan menceritakan kayak wadah apa yang lo pikirin, Van? Gue langsung kok ini masuk akal banget ya. Iya ya, itulah kenapa aku begini, aku begitu gitu. Itu kenapa aku ketemu si ini, ketemu si itu gitu. Ini aneh tapi nyata. Kayak gimana ya Kak? Sebenarnya awalnya banget Kak. Ini karena Kak Adam tuh tiba-tiba intuisi masuk, atau memang karena penelitian bertahap, jadi Kak Adam dapat suatu pola gitu. Yang mana? Tentu pasti penelitian bertahap. Cuman kalau dasar motivasinya apa, gue nggak suka kebingungan dan ketidaktahuan. Buat gue tuh kebingungan dan ketidaktahuan itu masuk kerana tidak berketuhanan buat gue, Van. Itu prinsip gue memang. Agak jalan dan ketidaktahuan. Iya, itu kalau kita berada nyaman di situ, itu tidak berketuhanan buat gue. Orang yang berketuhanan harus mencari tahu. Dia nggak, di saat dia bingung dia cari tahu. Setuju sih. Dia nggak tahu, cari tahu. Kalau nggak cari tahu berarti males. Dia berarti nggak ada Tuhan. Iya, itu males aja sih. Makanya gue bilang, di saat kita punya hubungan sama Tuhan, kita harus mengenal sebenarnya Tuhan ini mau apa dari kita. Sama kayak kita kan? PDKT, pacaran. Ada usaha kan? Iya. Sama. Kebayang lo punya apa, ada yang mau deketin lo, tiba-tiba dia bingung, dia nggak tahu, nggak peka, nggak ini, kelar hidup lo. Diam aja deh, tunggu disamperin. Giliran disamperin bingung lagi. Nah, di situ. Nah, jadi karena gue nggak terlalu suka dengan kebingungan dan ketidaktahuan ini, gue akan terus mencari. Gue akan terus meneliti sampai di titik gue mempunyai pengupgradean kesadaran di mana bisa menekan kebanyakan dari ego gue dan ego gue lagi. Di situ. Gue tuh belajar untuk melindungi apapun dari diri gue sendiri, bahkan dari kejahatan diri gue sendiri. Itu setuju. Di situ. Karena gue sadar gue manusia. Nah, tapi gue nggak pengen hanya menjaga, cuman nggak tahu menjaga buat apa dan kok bisa seperti ini. Gue nggak pengen, gue nggak tahu. Gue harus tahu. Dan situ akhirnya gue sadar kenapa gue bisa mikir sebegitu melebar kemana-mana. Gue menyadari ternyata gue tuh keras kepala banget. Menyadarinya kapan?
Banyak orang yang bilang lu tuh keras kepala. Dipikir-pikir mantan gue juga bilang kayak gitu sih. Lu tuh keras kepala. Gue nggak ngerasa gue nggak keras kepala, gue bilang gitu kan. Iya. Tapi setelah sadar, wah berarti emang gue keras kepala. Kenapa? Karena gue nggak tahu. Ya. Nggak tahu, jadi gue keras, gue ego. Nah di situ akhirnya gue mencoba mengenalin diri gue, berarti gue harus tahu biar gue nggak ego, biar gue nggak keras hati, biar gue akhirnya fleksibel, ikhlas. Nanti kan, kenapa gue harus bertugas? Dulu kan gue nggak suka lah, kenapa harus gue kan, kenapa nggak si Tono gitu aja. Gue pengen fun aja gitu kan. Pokoknya memegang prinsip sendiri gitu ya. Di situ. Terus rasanya bangga gitu. Nah, jadi karena kondisi ketidaktahuan itu banyak problematika dalam bertugas. Nah, gue harus menyiasati, yaitu adalah pencarian pengetahuan tadi. Itu. Dan memang pengetahuan yang gue dapat emang nggak ada di Google kebetulan. Nah, memang agak lain, apalagi yang kali ini. Tapi kalau kita validasi ke kitab suci, mungkin pemahamannya kita memang harus agak meneliti banget sampai ada titik kayak ada kayak connecting the dot lah. Harus kita nggak bisa benar-benar melihat secara kayak kata per kata atau tapi kita harus memahami. Memahami, jadi kita ketemu benang merahnya antara yang Kak Adam teliti ini sama apakah ini tervalidasi secara literasi sejarah ataupun yang ada di kitab-kitab gitu. Itu kan kayak harus dicari dulu benang merahnya. DNA awal ini itu kan sangat menjawab menjawab dari kebingungan dan ketidaktahuan lu tadi. Iya kan? Karena tahu kan? Lu juga tahu. Oh, udah. Ya kan? Prosesnya gimana tuh Kak Adam? Maksudnya sampai Kak Adam percaya diri bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus disampaikan nih gitu. Oke. Ini perspektif gue ya. Gue mempunyai beberapa mesin dalam penyelesaian dari kasus kebingungan gue secara pengetahuan gitu, spiritual dan supernatural. Gue mencoba mendalami secara mesin supernatural, mesin spiritual gue, mesin dari segi mengenal kepribadian orang gitu kan. Terus mesin intuisi gue, pokoknya gue pakai di situ semua skill gue pakai dalam pencarian ini gitu loh. Tapi yang memvalidasi adalah pengalaman gue menjadi konsultan dari 2009 atau 10 gue lupa kan. Di situ. Udah lama banget. Ketemu banyak orang, dia cerita A sampai J, kan ratusan itu. Iya. Dan gue masuk ke dalam hidup mereka, masuk ke dalam rumah mereka dan melihat kondisi masalahnya di mana segala macam. Pada akhirnya gue punya database, punya database tentang manusia. Nanti enggak? Gue punya database tentang manusia. Termasuk pola-polanya. Iya. Di situ. Gue mempelajari manusia dari arsip problematika klien-klien gue. Ratusan gue rasa cukup memvalidasi sebuah konsep pengetahuan. Iya. Ya dong? Tentu. Nah, di situ. Itu validasi yang kuat menurut aku. Di situ. Karena seperti dokter lah ya, dokter ketemu pasien banyak akhirnya sudah didiagnosanya, dokter tuh bisa meneliti. Ini pola penyakit ini tuh kayak apa? Harus diobatin dengan cara apa? Kayak gitu. Nah, ini yang lu temuin adalah problematika kehidupan. Iya, dan bentuknya nggak jauh beda. Problematika nggak jauh beda dengan orang yang pribadinya ada. Pada akhirnya gue ngerasa kayak ada penggolongan nih di situ. Walaupun manusia ini ada triliunan, tapi sebenarnya manusia itu ada penggolongan di situ. Pada akhirnya gue cari penggolongan ini seperti apa. Iya, ada varian-varian. Ada varian-varian, tapi varian-varian kok bisa terjadi? Kan sumbernya dari Adam Hawa nih. Kok banyak beraneka macam penggolongan gitu? Nggak masuk logika gue, karena gue tuh orangnya kritis banget. Setuju kalau di situ. Kok banyak kita secara ras beda-beda,
secara darahnya beda-beda. Kalau kita emang keturunan Adam Hawa aja, harusnya darah golongannya sama. Ini golongan beda-beda, golongan darah beda, kepribadian beda-beda, sifat beda-beda. Terus siklus orang beda-beda. Siklus hidup lu dari kecil sampai gede, terus lu ketemu orang segala macam kan beda. Sama gua dong pasti. Cuman lu ada penggolongan lagi. Kalau lu ketemu anggap aja si Ani. Oh, Ani sama kayak lo, fan gitu. Gua sama kayak si Tommy misalkan. Di situ gua sampai ngecek itu gitu. Otak lu ribet banget. Makanya gua gua sadar gua ribet. Keras kepala lagi. Semua dicek, tapi memang harus kayak gitu. Peneliti itu harus kayak gitu. Analogi kalau di pikiran gue tuh kayak punya sebuah gedung laboratorium nih, Pen. Gue selalu bilang kadang-kadang gedung laboratorium di mana setiap ruangan di situ tuh ada penelitiannya masing-masing, Pen. Ini gedung banyak ruangan. Ini penelitian tentang DNA, ini penelitian tentang spiritual supernatural, ini penelitian tentang elit global, ini penelitian tentang kebaikan. Pokoknya banyak pintu. Belum lagi kesehatan. Soalnya problematika kehidupan tuh kan banyak banget ya, Kak. Maksudnya bukan cuma masalah itu aja, ada banyak masalahnya. Terus penelitian sejarah bangsa jin. Ntar lagi kita masuk ke malaikat nih. Nah, ini juga ditunggu-tunggu nih, malaikat. Next time ya, kita mungkin pertengahan tahun lah. Kita masuk ke situ. Siap kalau itu. Gue kelarin tugas gue di SGN, baru kita nanti bahas tentang malaikat. Di situ. Kalau misalkan, kan sebenarnya nggak bisa dipungkiri, kadang udah banyak spill tentang DNA awal ini di konten-konten kadang di channel yang lain ya, kayak di SGN gitu. Itu kan udah banyak kisah-kisahnya, kisah-kisah yang kadang jabarin di Divine Series gitu. Kayak ada Mother, ada Father, ada Satan, ada Lucifer gitu. Ada Astaroth gitu yang baru-baru ini, ya baru-baru ini. Tapi nanti di kelas yang akan datang, apakah akan lebih banyak lagi? Maksudnya penelitian kadang udah sejauh mana sampai kadang tuh percaya diri untuk bikin Zoom class lagi tentang DNA awal ini? Iya, pasti akan lebih ke spesifik sih, Van. Spesifik dan antidotnya. Spesifik dari tiap karakter? Iya, tiap karakter dan antidotnya. Nah, di situ ya kalian ya kemungkinan bisa meraba-raba kalian tuh DNA prioritas yang awal kalian tuh siapa gitu loh. Oh, jadi Kak Adam ada bikin semacam apa ya, tips atau clue untuk supaya kita ini tuh bisa mengenal, nyari tahu diri kita ini tuh lebih ke siapa ya? Gitu. Di situ. Sama antidotnya. Antidot itu maksudnya adalah dari problem-problem yang kita hadapin karena sifat atau karakter ini gitu. Sebenarnya gue mau hitung ya, Pak nih. Gue pikir dulu tokoh cuma 6. Nah itu, tiba-tiba nambah. Nah, ternyata tokohnya pas gue perhatikan soal wanita gitu kita ngomong kan. Gak semuanya sama seperti Hawa. Iya sih, selama ini tokohnya yang cewek cuma 1 ya. Di situ gue ngerasa kayak nggak banyak yang berbeda dari 6 ini. Di situ beda. Dan pas gue cari ada satu tokoh lagi, yaitu Nyimas. Itu yang berhubungan dengan ular-ular gitu. Iya. Sebenarnya dulu tuh gue juga curiga. Waktu itu gue banyak ketemu klien gitu. Klien, terus tiba-tiba pas gue scanning ada simbolik ular. Muncul aja gitu. Yaitu tahun-tahun 2012-13. 2013-2012. Ya muncul simbol kayak ular. Tapi gue gak tahu gue pikir itu adalah energi jahat dari jin penjaga segala gitu, macem kan. Tapi gue belum mendefinisikan itu. Hanya pemahaman sementara gue, perspektif awal gue gitu. Cuman gue curiga di situ. Nah, setelah gue sadar ini, oh ternyata DNA ini emang berasal dari DNA awal. Konteks gini sebenarnya, ada DNA awal, ada DNA turunan.
DNA awal, DNA turunan. Okay. Nah, kalau awal tuh kan ya pasti yang lu sebutkan tadi, Lucifer, Adam, Hawa, Satan dan segala macamnya itu. Kalau turunan tuh dari leluhur kita, ya ibu, kakek. Itu kayak genetik yang kita bawa ya? Itu turunan. Ya itu lebih itu ke beda lagi. Kayak genetik lah, secara fisik, secara memori juga ada. Itu beda lagi. Tapi dasar fundamentalnya tetap pasti yang dipakai DNA awal daripada DNA turunan. Karena DNA turunan pun pakai DNA awal. Iya, punya DNA awal. Iya, maksudnya setiap dari leluhur kita pun udah punya karakter itu dari dulu gitu. Jadi memang ini penting banget sih untuk diketahui. Penting banget karena itu benar-benar yang menjelaskan banyak hal. Kayak kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Kenapa Bang Adam sifatnya begini, kenapa gua sifatnya begini gitu. Contoh mungkin ya, ya DNA Lucifer misalkan. Dan Lucifer tuh tipe orang yang sok-sok harus jadi pahlawan terus. Nih kayak gue inilah, sok-sokan. Kayak harus punya kepedulian. Lu juga ada kan, Fen? Lu ngerasa gak sih lu harus peduli? Ya gak sih? Kayak semua harus gue urusin. Nah, gitu ya gak sih? Harus gue bantuin. Nah. Kayak udah siklus lu kan? Iya. Sama. Padahal gak pengen, tapi terjadi terus. Iya. Kayak kita gak bisa ngeliat orang susah gitu. Keluarga susah. Soalnya kita yang harus menanggung tanggung jawab besar itu. Ya kan? Padahal capek padahal. Cuman siklus kayak siklus DNA awal lo itu ngaruh di siklus kehidupan. Iya benar-benar ini menjawab banyak sih. Nah di situ pada akhirnya kita nggak bisa nolak. Nah setelah tahu banyak ini kan ego lu turun nggak? Banget. Kayak ya udahlah. Iya. Ya udahlah. Jadi kayak lebih memaklumi segala hal. Nah. Gitu. Itu juga yang gue rasain. Sampai kalau misalkan ada orang-orang yang kita harus berinteraksi setiap hari, tapi dengan semua wataknya dia gitu kan, yang kayaknya selama ini kayak capek gitu, tapi begitu tahu ini langsung dia ini karakternya nih, makanya dia kayak gitu. Jadi kayak udah lucu aja sih jadinya. Jadi memaklumi banget. Lo gak kesel kan? Cuman kayak ya udah gitu kan. Gitu. Mau pasangan, mau temen gitu. Iya, di El Warrior juga sama. Dia begitu, ya udahlah gitu kayak udahlah gitu. Udahlah gitu. Bawa santai. Lebih ke kayak situ kayak. Seru sih. Lebih enak. Karena tahu. Coba kemarin kita nggak tahu. Ya punya teman begini, punya pasangan begini, kesel aja bawahnya pasti. Punya saudara begini, Karena kayak gitu sih kalau dari gue. Nah itu yang harus kita pahami adalah ternyata ada satu tokoh yaitu Nyimas tadi. Itu aku juga masih penasaran karena kurang banyak nih Kak Adam spill. Dulu jadi gue spill dikit lah ya Van ya. Gue bingung saat itu, banyak orang yang ngaku-ngaku aku turunan itu. Nyai ini. Tapi itu bukan karena ini Kak, kayak kontrak keturunan. Kalau kan dulu kan dia gitu, maksudnya kayak leluhurnya belajar. Gue maunya begitu, Van. Cuman terkadang faktanya bicara emang ada sifat yang sama kayak dia gitu. Gue kenapa gue berani bilang Nyimas itu ada dan dia punya turunan manusia? Karena sifat dia menurun ke manusia sekarang. Iya sih. Ngerti? Ada karakter-karakter yang dimana gitu kayak banget. Salah satu contoh Nyimas. Nyimas tuh tipe orang yang cari aman dan dia akan menikah karena jabatan dan harta. Cari aman dia. Politik. Pernikahan politik gitu. Pernikahan politik. Manusia zaman sekarang ada. Jadi dia terserah lah mau gimana pasangannya, penting gue aman. Status aman. Nah gitu. Mau sama yang usianya lebih di atasnya nggak peduli. Iya sih. Iya benar. Iya nggak sih? Nggak peduli. Jadi di situ awalnya kita bertanya, kok mau ya? Setelah tahu siklus,
oh siklusnya udah. Oh. Emang begitu, mau gimana gitu. Berarti kan? Iya. Ya ibaratnya setiap mesin ini punya karakter masing-masing, mesin-mesin ini, Ven. Kan gue bilang mesin-mesin ini, dan kebetulan mesin-mesin ini database-nya, informasi database itu gue punya semua. Kadang kita ngobrol misalkan ngebahas apa, multitasking gue di otak sebenarnya. Iya, langsung. Iya. Oh ini masuk ke sini, Iya. masuk ke sini. Gue ngobrol sama Feni misalkan itu. Cuma atau gue mikir. Cuman pada akhirnya kayak ngeblank. Iya, tapi kayak pada akhirnya kayak ngeblank. Sampai kadang-kadang gue ngerasa kayak otak gue berkecepatan 890, mulut gue 50-60. Jadi otak gue cepat mikir, mulut gue lama. Iya. Jadi kayak gue kadang-kadang terbata-bata. Makanya kalau ngomong emang begitu dia terbata-bata. Ngeditin video kadang udah susah. Di situ, karena kecepatan berpikir gue dalam menganalisis banyak hal gitu. Di situ. Jadi di kitab suci tuh ada istilah dosa apa? Dosa waris maksudnya. Ya, dosa waris. Itu ada. Ada kan? Dari dulu dibilang kayak gitu. Terus orang-orang juga kayak, masa iya sih, banyak yang mempertanyakan. Kayak nggak ngerti. Salahnya mereka kok kita ikutan ini dapat dosanya. Sebenarnya dosa waris itu adalah DNA awal sebenarnya. DNA awal, pengulangan DNA awal. Cuman yang dimaksud dengan dosa waris ini bukan kita yang berdosa, Ven. Cuman efek samping dosa itu yang kita dapat. Jadi efeknya, bukan dosanya. Efek karena kesalahan mereka. Nah. Jadi kita mau nggak mau kita keikut dengan pola itu. Iya. Dari situ jadi efeknya. Jadi gue lurusin bukan kita yang berdosanya, mereka yang berdosanya. Cuman kita dapat efek samping dari dosa waris itu. Tapi karena efek samping ini juga bisa buat kita jadi berdosa. Kalau kita ngikutin keakuan kita. Aku ikut kelar dah tuh, pasti ngikutin DNA. Pola mereka. Iya. Maksudnya mereka kan jelas-jelas berbuat kesalahan. Gitu. Jadi kayak kalau lu ikutin, ya ngikutin lo. Berarti ikutin sama lagi. Gitu lagi ceritanya. Gimana cara ngelewati pengulangan ini? Jadi nanti di kelas nanti yang tadi lu bilang maksud lu antidot itu ini supaya kita keluar dari siklus pengulangan efek samping ini ya. Terbang. Masa mau di efek samping mulu? Iya, minimal gini ya. Yang penting kalau dinyatakan sempurna banget antidotnya, gue nggak berani jamin. Cuman jalan setelah gue hitung-hitung, jalan terbaiknya yang sementara ini ya cuman itu. Ngerti gak sih? Setelah gue hitung-hitung, gue teliti lagi, oh jalan yang terbaik itu rupanya. Gitu. Ya nggak bisa, bukan sesuatu yang pasti begini, karena kan gimana pun juga manusia tetap punya free will. Mereka bisa memutuskan mau mencoba itu atau enggak. Ya kan? Pokoknya di situ. Ya intinya akhirnya gue sadar bahwa ya kenapa kita begini, kenapa kita begitu, ya karena efek samping siklus dari DNA awal kita. Di situ. Dan akhirnya gue memaklumin kenapa orang jadi jahat banget. Dan kita suruh bertobat lah gitu kan. Susah banget dikasih taunya kan. Ya sulit, mau gimana sih? Mesinnya beda. Iya, benar. Iya gak sih? Kayak orang tuh kayak wah jadi apa-apa kayak agresif, gampang marah segala macam. Ada kan orang kayak gitu tuh, gampang marah segala macam. Yang dari kecil aja udah ada yang kayak gitu. Maksudnya dari anak-anak yang nggak tahu apa-apa aja udah ada yang karakternya tuh memang bener-bener kayak nyusahin gitu. Ada tuh yang kayak gitu ya kan. Jadi kayak ya kita udah kayak ya udah gitu loh, kayak ya udah gitu loh. Misalkan kadang gue punya juga saudara gitu, kadang-kadang kan dulu kan kontra terus, kadang-kadang dia suka marah gitu kan. Tapi setelah sekarang kan kayak ya udahlah. Bukan mau, sebenarnya terkadang gue menyadari satu hal, bukan maunya dia. Ternyata bukan maunya dia pun mesin berpikirnya begitu, Ven. Ngerti gak? Mesin, jadi kayak selek dikit sama saudara-saudara yang lain tuh memang
tiba-tiba dia gampang marah gitu loh. Kayak ya emang mesin berpikirnya begitu di situ, dan dia nggak bisa menghilangkan itu ya, so pasti nggak bisa cuma bisa mengurangin doang. Di situ apa ya kita ngomongnya ya, kita contoh kayak si mother tuh tipe orang yang ngeblank, bad mood, absurd. Gue sering kan ketemu beginian gitu kan siklus gue Lucifer ketemu Hawa kan, ketemu terus sering ketemu gituan ya, absurd kan. Dari absurd. Iya. Absurd. Gue kayak jadi kebayang siapa. Gitu kan. Absurd gitu kayak ya emang begitu ya, mau gimana? Ngerti gak sih? Kalau kakak punya pasangan kayak gitu ya mau gimana? Gitu loh. Mau gubah juga nggak bisa, susah, tetap gitu. Nempel gitu, udah wataknya nempel. Nah, contoh salah satu yang harus gue hancurin dari diri gue adalah pride. Gue punya pride tinggi, itu gue jatohin. Makanya kadang-kadang gue senang, kadang-kadang kalau gue kadang-kadang suka menegaskan di Elwara itu adalah ya gue bodoh, gue tolol gitu. Gue senang karena gue mencoba menghindari mencoba membiaskan keakuan gue, Fen. Di situ kayak ya gue menjatuhkan diri gue, cuman bukan gue real gue sejatuh itu, bukan, cuman gue pengen nunjukin ke diri gue sendiri bahwa ya gue nggak pakai pride. Di situ gue nggak pakai pride, gue nggak mau gitu loh, karena di saat gue pakai pride gue balik lagi nih ke Lucifer gue. Ngerti gak? Ngerti kan? Jadi gue menanggulangi supaya gue nggak pakai keakuan gue. Iya. Ngerti. Harus aku ikutin. Gue bodoh, gue tolol. Itu gue seneng kadang-kadang kayak dia tuh, gue tuh bodoh, gue tolol gitu. Gue pikir-pikir gue dulu kan. Cuman akhirnya gue coba ya tanggulangin lah. Walaupun gak akan pernah sempurna ya guys, gak mungkin. Cuman lo usaha aja gimana supaya si pride dan si keras itu, si keras kepala itu lunak. Nah, kadang kayak gitu. Jadi so far jadi seru kan. Maksudnya kita bisa mengenali diri kita masing-masing, mengenali keluarga kita, gitu, bahwa biar gak ada cekcok lagi, Ben. Sekarang gue gak ada cekcok lagi karena gue udah ngerti gitu loh. Dulu problematika dulu gue sama ya saudara gitu, akhirnya ya udah nggak jadi bahan hati gue lagi gitu kan. Kalau dulu mungkin kan kalau dulu kan jadi bahan pikiran, kenapa sih dia begitu orangnya gitu kan, kenapa sih gitu, hal sepele lo, hal kecil lo gitu, lo kok begitu, oh ya udah sekarang, oh ya udah nggak penting, nggak jadi masalah gede buat pikiran masa lalu gue gitu. Lebih kayak gitu poinnya. Dan gue pun bisa menanggulangin problematika gue, dan ya banyak hal yang pada akhirnya udah nggak bingung lagi, Ven. Banyak banget kadang sampai kalau dari aku pribadi ya, begitu aku ketahui ini nih, di saat aku mau memanage orang kayak di tim gitu kan, aku jadi tahu, oh dia ini kan memang DNA-nya si ini misalnya si Purwa atau apa, oh jadi pantesan dia kalau ngerespon dari apa yang aku instruksikan tuh seperti ini. Jadi aku tahu cara untuk nyampein ke dia tuh caranya gimana gitu, kayak gitu. Jadi itu jadi bikin hubungannya juga jadi lebih lebih baik jadinya. Lebih baik. Jadi tahu gitu tiap orang ini harus diperlakukan seperti apa. Gitu. Kayak ini ngadepinnya kayak gimana gitu. Karena kayak udah tahu watak dasar dia gitu. Nggak bisa dia papain. Jadi tahu juga kayak kenapa sih aku nggak bisa deket sama dia. Itu juga ada tuh. Karena memang ternyata ada yang memang nggak sedekat itu dari antara 7 karakter ini, ya kan. Yang itu sih paling jelek nih, gue kasih tahu nih, kita jujur-jujuran aja, siklus yang paling jelek nih, siklus 3 orang yang paling dia jelek. Lucifer, Nyimas, dan Hawa ini selalu menghadapi siklus yang hampir sama nih. Deket dengan pasangan orang lain. Itu yang berat banget posisinya. Maka dari itu kita harus menanggulangi itu. Mungkin kalian akan ngerasain kayak kok gue bisa deket sama si suami orang, istri orang segala. Nah ini masalahnya di sini nih. Kok ada aja pertemuannya. Nah, di situ. Gue dulu sering, cuman gue karena gue maka tadi kan pengetahuan menyadarin gue cepet. Di situ. Jadi kayak
Di situ. Semakin banyak tahu kita semakin sadar. Nah, itu udah jelas. Di situ. Jadi ini penting banget untuk tahu. Buat juga nanti kita menghadapi apa yang akan terjadi di depan lah. Iya, benar banget. Gitu. Aku sebagai orang yang sangat menghargai pengetahuan. Iya. Gitu ya. Aku melihat apa yang Kak Adam lakukan ini, pengetahuan-pengetahuannya itu sebenarnya ini pengetahuan yang mahal banget sih Kak. Mungkin kalau orang yang masih egonya tinggi ya, mengetahui ini itu disimpan buat diri sendiri. Ngapain sih aku ngasih tahu keluar gitu, kayak udah capek-capek gitu. Ini bakal aku bawa ke corporate gitu atau lembaga atau apapun itu gitu, yang bisa ngebayar mahal gitu loh. Karena ini tuh berharga banget menurut aku gitu. Kalau misalkan nih contoh ya, aku cuman bandingin aja sama peneliti-peneliti di luar sana yang kerja memang di laboratorium atau apa, itu kan mereka semua itu semuanya dibiayai, disupport, alat-alatnya disupport semua gitu. Sedangkan Kak Adam ini ngelakuin sendiri. Sendiri. Siapa yang mensupport dia? Emang lu gak tau, Fen? Elit Global support. Oh, ada Elit Global. Ada. Pengennya ya Kak ya. Pengennya disupport Elit Global biar tiba-tiba dia bawa Mercedes atau mobil listrik sekarang yang paling baru apa ya? Pengen gak sih Kak gitu kan? Kayak kalau Elit Global tiba-tiba Kak Adam tuh rumahnya nggak cuma satu kayaknya. Ya kan? Musuh gue, masa gue disupport sama musuh gue kayak gimana gitu ya. Nah, itu dia. Makanya dia walaupun udah nggak gembel semesta, tapi kayak gembel. Bercanda ya kan? Bercanda. Tapi secara hati dia nggak gembel sama sekali. Maka dari itu, aku sangat menghargai pengetahuan. Aku orang yang sangat menghargai itu. Makanya aku nggak pernah merasa kayak ikut kelas ini. Bukan cuma Kak Adam doang. Yang lain pun aku coba-cobain kok gitu. Kalau misalnya ada apapun itu, ada pengetahuan atau ada orang-orang yang mengatakan di situ tuh ada orang yang gifted atau punya karunia, itu pasti aku coba datengin. Karena aku orang yang selalu pengen tahu dan aku sangat menghargai pengetahuan itu. Gitu. Nah, cuman setelah aku mengikuti itu ya aku uji coba ke diri aku sendiri, apakah ini pengetahuan yang benar atau enggak gitu. Apakah ini pengetahuan yang bisa jadi sesuatu pedoman dalam hidup aku apa enggak? Itu nanti aku filter lagi. Pada saat aku ketemu Kak Adam, wah ini memang benar-benar mentor spiritual aku sih, karena aku ada banyak progres dengan ngikutin pengetahuan-pengetahuan dari Kak Adam ini. Termasuk yang ada di konten-konten kayak gini aja tuh itu berharga banget gitu buat orang-orang yang memang sangat menghargai pengetahuan. Gitu. Mungkin ada yang mau lu sampaikan lagi nggak Kak? Ya intinya ya mungkin lebih ke pesan sih. Pesan gue pribadi ke depan baiknya kita semua banyak belajar sih. Banyak belajar supaya pelajaran ini pada akhirnya menjadi pengetahuan kita. Biar kita makin sadar, ya makin aware dengan keadaan, biar kita tahu mau kemananya. Lebih ke situ sih. Jangan sampai nanti jalannya salah, tahu-tahu meninggal itu nggak tahu kan mau kemana gitu kan. Jalannya kemana, bingung lah. Wah itu sedih sih. Kalau udah meninggal tuh sebenarnya udah telat sih. Ya gimana? Nggak tahu apa-apa. Gimana ya Fen? Gue kan ya lu pasti pernah, kita semua pasti pernah melayat ya, melayat orang meninggal gitu kan. Kalau gue pribadi kan sempet sampai di dalam liang lahat lah, nganter jenazah sering gitu. Gue ngerasain di liang lahat tuh kayak hampa banget, Fen. Hampa yang bener-bener kayak ya gue besok di sini loh, ngerti gak sih? Semua tuh lu happy pas segala macam, lu bakal di sini gitu loh. Di situ kerasa kayak mana saudara lo, mana pasangan lo, mana harta lo, tuh nggak ada. Cuman ada, memang bener-bener cuman ada Tuhan lo dan energi positif lo doang di situ. Makanya selama kita masih ada kesempatan, kita harus terus cari energi positif itu ya. Tumpukin energi positif sebanyak-banyaknya. Penutupan dari aku ya. Karena ini udah panjang banget sih. Kayak dari Kak Adam matanya udah mulai kayak capek gitu. Aman. Aman ya Kak? Aman. Masih teliti lagi abis ini ya? Ada. Nah, jadi kalau dari aku sih, jadilah orang yang terus
haus akan pengetahuan. Pengetahuan. Tapi tujuan dari haus pengetahuan ini sebenarnya adalah untuk kita semakin mengenal apa saja pekerjaan-pekerjaan yang sudah dibuat oleh Sang Pencipta. Iya. Kita haus akan itu karena kita mau mengenal terus sehingga kita tahu kita itu harus ngapain. Kita tuh harus gimana untuk mendapatkan perhatian dan sayang dari Tuhan itu. Gitu. Jadi kita harus terus-terus mencari tahu itu, bukan buat ego kita cuman kayak karena aku pengen tahu jawabannya aja, aku pengen tahu aja jawabannya gitu. Itu kan beda dengan aku pengen tahu Tuhan itu udah melakukan apa saja sehingga kita harus ngapain. Itu beda. Ya, beda. Karena ada orang yang kritis banget, tapi kritisnya bukan karena pengen cari tahu tentang Tuhan, tapi cuman kritis aja gitu. Nah itu menurut aku itu bahaya, ya kan? Ujung-ujungnya malah jadi semakin jauh dari ketuhanan itu, karena dia cuman pakai logikanya aja, sebatas logika dia. Padahal manusia kan terbatas gitu. Nah tapi kan logika ini kan butuh database informasi dong. Ya nggak sih? Dia kan butuh filter, butuh validasi ke logika di mana logikanya juga butuh data-data berpikir. Ada data yang diinput juga. Nah, di situ. Gimana dia berlogika sedangkan dia nggak tahu? Sedangkan dia nggak cari tahu baca. Iya, nggak baca segala macam. Oke lah, misalnya kitab suci cuman teori-teori aja, tapi kalau kita udah tahu, kita jadi tahu kita harus ngapain. Gitu. Makanya teruslah menambah ilmu kalian gitu. Teruslah cari tahu gitu. Karena belajar itu nggak akan ada habisnya. Nggak ada. Terus belajar nggak ada habisnya. Sampai tua. Mungkin sampai setelah kita di alam sana juga kita masih belajar terus bang, gitu kan. Gitu. Itu cuma pengennya tuh, ya gue selalu ditanya kan, goal lu apa bang? Goal gue tuh adalah gue pengen cerita sama Tuhan gue. Jadi ketemu pengen cerita. Karena gue bertanya sekarang, orang aja tahu dari gue. Gimana gak lo? Gue pengen banyak pertanyaan. Ya. Supaya tahu dari sumbernya langsung ya. Kalau gue nanya orang aja nanya gue. Terus gue tanya siapa? Better semua pertanyaan di gue sekarang, gue simpen. Nanti pas ketemu gue tanyain, wah ya harus ini. Gue tanya langsung. Itu. Jadi tapi yang penting kita di sini terus berusaha untuk mendekatkan diri dengan cara yang paling benar. Ya. Gitu. Tapi Fen, sebenarnya pengetahuan kita ini bahaya loh Fen. Banget. Gue ngerasa kayak suatu hari kan pemikiran dan pengetahuan ini akan melebar, akan banyak orang yang tahu. Otomatis orang-orang jahat juga yang mengetahui ini, yang merahasiakan pengetahuan ini, otomatis akan cari tahu dong, kok mereka ini pada tahu, tanya dari mana nih, lu siap nggak? Pasti ada lawannya, selalu ada perlawanan di mana-mana, ada hitam dan putih, nggak bisa dihindari, harus siap, mau nggak mau, siap. Kalau ngetes DNA Lucifer ya gitu. Jadilah superhero. Iya, kadang-kadang gimana gitu. Kadang-kadang gue mikir gini loh, kenapa sih kan banyak perang gitu, tiba-tiba banyak orang yang tentara gitu meninggal di medan perang gitu kan. Ada tentara bayaran doang Fen gitu kan. Kadang-kadang cuman sebulan mungkin dibayar per 30 atau 20 juta terus hilang nyawa gitu kan. Iya. Kok mereka mau? Kalau otak berpikir kita kan secara manusia bertanya, kok lu mau gitu kan. 30 juta doang lu menghilang gitu kan ya gitu. Oh ternyata itu prinsipnya sih. Prinsip Lucifer. Dia ngikutin mesin berpikirnya. Merasa jadi pahlawan tadi. Tanggung jawab untuk jadi pahlawan. Nah gitu. Jadi kejelekan Lucifer ada biasanya. Prinsipnya jurangnya dia. Jadi hati-hati dengan prinsipnya kita pegang. Tapi gimana nih Kak? Kita kan harus menghadapinya. Ya menghadapinya, cuman terkadang balik lagi kan. Iya, tetap harus ada hitung-hitungannya. Nah, prinsip ini harus ditimbang-timbang benar atau tidaknya, seimbang atau enggaknya gitu kan. Jangan sampai kita mengorbankan diri kita tapi ternyata malah jadi kerugian untuk
semua gitu, malah bukannya bermanfaat gitu. Pas pulang nyosor kan nggak lucu kan. Setuju. Tahu ditembak meninggal gitu. Pas di sana bangun, kok di sini. Itu kenapa Lucifer tuh harus paling banyak belajar. Oh iya, karena suka salah jalan. Terlalu set dia terlalu cepat gitu. Stop, pelan dulu gitu. Mungkin dari gue cukup kali. Ya, dari gue juga cukup sih Bang. Sudah panjang. Thank you semuanya untuk yang udah dengerin konten yang kali ini. Semoga konten kali ini tuh juga membuat kalian semakin tercerahkan. Tadi juga ada banyak lah yang pelajaran yang bisa kita dapetin di sini. Semoga itu bermanfaat. Dan juga semoga kalian semua juga bisa mengikuti Zoom kelasnya Kak Adam nanti di tanggal 16 Februari. Jangan lupa daftar sekarang. Kuotanya terbatas dan itu juga maklum lah ya, karena gue nggak pengen ngajarin orang yang iseng dong gitu. Iya, setuju. Aku juga lebih suka kalau orang-orang yang ikut tuh orang-orang yang memang antusias akan pengetahuan itu. Seru. Itu biar itu menjadi sesuatu yang positif feedbacknya untuk kita semua. Gitu. Dan jangan lupa support terus channel Kak Adam Lucius karena kedepannya mudah-mudahan ya Kak Adam kita bisa terus-terusan ngasih konten-konten yang berbobot ya kedepannya di channel Adam Lucius ini. Jadi support terus, subscribe, komen, like, komen yang banyak juga kira-kira kalian tuh mengharapkan apa di konten channel Adam Lucius ini ya gitu. Intinya doakan saja karena gimana ya, mungkin dengan doa kalian ke depan gue makin banyak lebih pengetahuan lagi untuk disampaikan dan banyak waktu luang lagi untuk menyampaikan waktu. Pokoknya doain terus kita ya. Gitu. Thank you untuk semuanya, thank you Kak Adam. Sama-sama Fe. Dan kita pamit, bye. All I care about is love. You're stuck on me like a tap.